kita ini mumpung kita masih ingat guys, nggak pakai guys karena kita sendiri cerita dulu, cerita kita dulu dari hamil sampai melahirkan, terus sampai anaknya keluar, sampai anaknya kita besarin. Sekarang anaknya udah umur 6 bulan. Terus bentuk pakaian itu kering, aku suka. Gimana ya? Waktu pertama itu, oke, kita mulai dulu dari waktu hamil. Oke. Sebelum hamil deh, kita kan sebelum hamil itu habis nikah itu kita belum punya, belum isi lah ibaratnya selama 1 tahun ya. Setelah 1 tahun itu kita baru isi gitu. Baru dikarunia. Iya, wadikahnya. Baru dikarunia kandungan. Iya, alhamdulillah. Baru dipercaya sama Allah. Iya. Baru untuk bertanggung jawab. Iya. Atas perbuatan. Perbuatan. Atas perbuatan pernikahan kita. aduh. Disayang. Iya. Mana? Kena bajuku ya. Step guys. Jadinya, oke. Ya, kita tuh dulu ya berusaha untuk sehat gitu kan kayak jajan mulu, misalnya jajan tuh nggak mesti perhatiin Ya, gitu. dia doang. Terus berusaha sehat kayak mulai olahraga gitu kan. Ya itu dia doang. Aku cuma nemenin doang olahraganya. Terus jangan begadang gitu. Nganterin ke tempat olahraga terus aku rajin. Yang olahraga dia. Terus jangan begadang. Aku masih begadang sih. Terus kebetulan banget tuh di tanggal HPL kan, jadi itu kalau hamil itu ada HPL, itu tuh tanggal bakal anaknya keluar gitu. Terus ada HPHT ya nggak sih? HPHT itu awal kehamilan, itu tanggal 5 Januari, dan itu pas banget pas aku nyatet ya, aku nyatet di papan tulis. Awal kehamilan. Biasanya aku nggak nyatet kan haidnya kapan, berhentinya kapan. Pada saat itu aku nyatet ya. Dan jadi pas aku kan kalau hamil itu kita cek ternyata hamil gitu kan, dan ditanya kapan terakhir haid gitu kan. Terus dan aku kan nggak pernah nyatet atau nggak pernah ngeh gitu. Nah saat itu aku ngeh, karena aku nyatet pertama kali, dan pertama kali itu juga aku akhirnya hamil gitu kan. Ini emang gak peduli banget soal itu kan. Aku baru tahu cewek kayak gitu. Terus apa ya? Itu pun karena aku yang nyuruh ya. Gak pernah dicatat kan gitu. Kok bisa sih? Soalnya ya kayak normal aja, siklusnya kayak normal aja gitu. Enggak, soalnya biasanya kalau cewek Jadi kan nggak perlu cacat dia gitu. itu apa? Kalau udah melalui siklusnya kayak, loh kok siklusku telat, apa yang salah dengan aku? Nah ini kan nggak pernah dicatat, jadi nggak tahu apakah yang telat atau enggak. Iya, karena nggak pernah telat gitu kan, maksudnya kayak nama-nama aja, jadinya nggak aware. Kayak abis itu kan akhirnya hamil. Nah pas hamil aneh. yang mana? Coba Itu kayak empe adaan gitu bilang. Pas pertama hamil itu yang aku di bulan pertama sama bulan kedua ya, kita ke pantai nggak sih sama si Irfan sama Vivi. Mama Wawan anjay. Oh mau Wawan ya? Iya sama Wawan. Terus Wawan pas apa lebaran dia ini protes kayak
Oh iya, ternyata dia memang hamil pas kita wajar. main-main. Iya juga. Sebenarnya dia pengen ke Bali waktu itu ya, tapi tiketnya ditolak. Bukan ditolak, karena kuotanya nggak penuh, jadi dibalikin lagi duitnya. Terus akhirnya ke itu deh, ke pantai. Nah udah, pokoknya balik lagi bisa hamil itu setelah udah 2 bulan itu baru aku kayak mual-mual, kayak wah parah dia. Ke pantai aja itu udah mulai gak enak ya, kayak ngeludah terus gitu. Penciumannya tajam, nggak bisa bau apapun. maunya ngeludah. Suruh nelen nggak mau. Nggak bisa, orang yang hamil pasti ngerti ya kenapa nggak bisa nelan, mau ngeludah nggak nelan tuh kayak susah gitu lah, dipikirin aja udah nggak ngerti lagi deh. Beda gitu. Habis itu apa yang dengan hamil. Nah pas hamil itu ada kasih ya pas bulan keberapa gitu. Kan hamil itu kita setiap berapa bulan itu ada USG-nya, USG. Jadi kayak ngecek kondisi berat badan janinnya gitu. Terus kayak kalau mau tahu jenis kelaminnya itu ada di bulan kesekian gitu. Ya kan ya? Udah lupa nih ya. Ih, ayam. Netes. Kalau ditelitinya udah lupa kayak. Netes apa nih? Kayak kalau mau lihat janin bayi itu baiknya di usia berapa aja kita udah lupa ya, makanya ini kita ngevideoin. USG itu di trimester pertama kalau BPJS. Ya nggak, maksudnya kalau mau lihat perempuan atau laki-laki. Oh, perempuan atau laki-laki di 5 bulan. Di 5 bulan. Ya itu bisa kelihatan. Tunggu, kalau BPJS kan nggak bisa karena 5 bulan itu kan trimester 2. Nah kita baru bisanya di trimester 3 baru Ya kelihatan, kalau mau karena kita gratis pakai pakai BPJS. Terus kalau mau yang apa 3 dimensi itu kan itu juga di 5 bulan, tapi nggak bisa pakai BPJS begitu. Ya, tapi aku itu waktu itu ada kayak berat badan janinnya itu stuck. Enggak, jadi kayak sesuai di aku, di ibunya. Pada saat itu aku kan kayak makan apa aja sembarangan gitu kan, di Shopee Food, tiap hari Shopee Food gitu. Terus kayak ya nggak tahu, kalau Shopee Food kan kita nggak tahu ya siapa yang jual, terus kayak gimana kebersihannya dan lain-lain gitu. Akhirnya aku kena apa namanya Cacingan. iya cacingan. Aku nemu cacing gitu loh. Nah terus karena cacingan itu lapar lah, terus Periksa. dirujuk. Awalnya kan di vaskes pertama dulu, terus vaskes pertama karena udah takutnya gimana akhirnya langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah semenjak dirujuk itu jadinya dikontrol terus tuh berat badan janinnya, diliatin terus tiap bulan. Aku jadinya USG tiap bulan sampai menjelang lahiran. Tiap minggu sama 2 minggu lah pokoknya. Makin dekat lahiran ya, jadi tiap berapa minggu Jadi gitu. aku tiap 2 minggu. Tiap 2 minggu. Oh ya tiap 2 minggu, bukan tiap bulan ya. Karena ada momen Karena itu kenanya di trimester 3 kayaknya ya. iya itu dari trimester 3. Iya, jadi kena cacingannya di trimester 3. Soalnya waktu itu ada momen aku ingat kok 2 minggu. Kenapa tiap 2 minggu? Karena waktu itu ada momen berat badan dedek stuck gara-gara cacingan itu kan. Ya jadi Akhirnya nggak nambah berat badan itu janinnya. tiap 2 minggu suruh ngecek sana, dan akhirnya berat badannya nambah dan cacingnya juga Iya. nambah. Jadinya aman
ternyata alhamdulillah udah nggak stuck lagi, terus aman. Nah karena kondisinya baik, terus hemoglobinnya baik, HB itu sebenarnya HB ku yang tinggi banget, berapa ya, 17 ya. Pertama kali cek apa ya, cek lab kan. Kalau pas pertama kali hamil itu kita dicek lab kondisi kita kayak gimana gitu kan. Nah itu apa aja dulu, ada hemoglobin, terus ada apa ya, Udah banyak itu kan semua darah. tapi yang paling diliatin gitu nih kayak ada HB, terus ada apa lagi ya. Nggak ingat kalau itu. Iya soalnya aku ingat banget nih waktu pertama kali cek kehamilan itu ada orang lain. Nah pas di meja dokternya gitu kan ada punya aku sama punya orang lain yang sebelumnya gitu. Terus aku lihat, nah dia tuh salah ngasih kan, jadi formulir punya orang lain. Aku lihat kayak, ih HB-nya rendah banget, tapi ini bukan punya aku gitu. Terus Oh iya, aku lihat ya kondisi dia kayak kurang sehat, nah, jadi menurutku HB itu penting. Maksudnya kenapa kita harus cek lab dulu, karena bisa kelihatan. Kasihan kalau rendah itu ya harus ditinggiin HB-nya kan. itu juga dia dimarahin karena udah masuk trimester 2 baru ini, baru periksa. Ngecek kehamilan. Bukan ngecek hamil, dia udah tahu dia hamil, cuman baru periksa ke Iya. puskesmas, Iya. baru kontrol lah. Nah, ini Iya, dimarahin baru. karena seharusnya kalau trimester 2 udah nggak bisa USG. Cuman Masa nggak di cover BPJS? Iya betul, cuman karena dokternya Kalau umum mah bisa. waktu itu kasihan, dia nggak apa-apa wes sekali ini aja gitu. Tapi nggak tahu ya proses di belakangnya kayak gimana itu. Terus udah nih tentang HB waktu itu kalau nggak salah 17, pokoknya tinggi lah HB ku apa 14 gitu, lupa lah. Pokoknya ngelebihin HB cowok. Ingat banget kan ada standarnya, kayak kalau cowok biasa sekian, cewek sekian. Habis itu udah ya menjelang kehamilan yang jadi aku hamil itu, pas menjelang kehamilan itu aku ngerasa kayak mules gitu. Mulusnya itu kayak lagi haid yang sakit kan, kadang itu haid kan nggak selalu sakit ya, tapi ini kayak lagi haid yang sakit mulusnya gitu. Kontraksi. belum kontraksi belum. yang itu belum kayak gitu kan. Terus pas aku cek kan aku denger tuh kalau tanda-tanda kehamilan itu ya bakal ada bercak darah atau apa kan. Terus aku selalu was-was gitu, kayak takutnya itu hari H-nya gitu. Nah sebelum aku lahiran itu hari H, H-1 berarti. Nah H-1 itu malam-malam keluar bercak darah tuh, lagi pipis keluar bercak darah. Terus kayak wah ini kayaknya tanda-tanda nih gitu kan. Ya udah, terus mulus udah tidur, sakit perutnya. Namanya pas hamil tuh kayak hari-hari udah nggak nyaman gitu, kayak kita tidur juga udah nggak nyaman. Lupa sebenarnya detail-detailnya, tapi ingetnya ya kurang enak gitu, kurang nyaman. Iya, Kayak nggak boleh tengkurap, nggak boleh boleh terlentang. terus ya Kalau sakit kalau gitu. bangun nggak boleh langsung bangun, harus miring. Berat ya, namanya lagi ada seorang anak di dalam. Sebenarnya bukan berat, cuman takut dia brojol. Kalau ayah langsung bangun dari posisi ini nih, bangunnya kan Kan nggak boleh, memang takut brojol. pas lagi hamil nggak boleh kayak gitu tuh ada. Nah itu aja aku lupa tuh, makanya aku pengen kita ya video ini gitu. Terus apa lagi ya, udah nih pas akhirnya, terus besokannya pas hari H itu masih mules kayak yang sebelumnya, tapi makin intens. Nah suami aku kan searching lah, terus katanya ada tanda-tanda menuju ke lahiran itu tuh kayak kontraksinya makin intens. Terus bisa dicek, gimana ngeceknya, kayak misalnya kapan pas lagi sakitnya, terus bisa napasnya itu juga dihitung ya berapa detiknya. Terus gimana aku lupa detailnya. Jadi kalau udah muncul kontraksi itu
dia dinamakan kontraksi itu kalau rasa kayak mulus atau sakitnya dia itu intens. Nah si dia ini kerasanya itu tadi kan di hamil 1 dia udah mulai bercak darah malam itu. Nah besok paginya dia kerasa tuh kayak sakit mulus gitu, cuman beberapa menit gitu kan. Nah, habis itu rentang, tapi itu nggak sakit selama beberapa jam, itu sakit lagi. Nah siklusnya begitu terus, sakit lagi, mulus lagi, sampai di terus timer sembuh lagi di HP. Nah, itu udah tandanya kontraksi. Terus nanti yang di sore tuh dia makin intens. Siang, makanya kita berangkat siang. Sore ya? Sore kita berangkat sore Baru banget karena dia aku udah makin intens. Soalnya pokoknya tuh seingat aku tuh udah sekitar 3 menit kontraksinya kerasanya. Habis itu tiap 5 menit 5 menit itu istirahatnya, dan siklusnya begitu terus. Jadi nanti makin lama makin intens, kayak jadi cuma 2 menit terus jadi 3 menit 2 menit gitulah. Nah, Itu akhirnya kita prepare. baru terhitung kontraksi, bukan 5. Nah, belum sebelum dulu, itu belum dulu. ya sebelum itu Salah. Terhitung bukan 5 gitu belum. iya pas di Nanti pas belum. pas di siklus Makanya. itu. Iya deh, makin sakit lah aku rasanya kontraksinya itu. Terus akhirnya kita, nah ini belum cerita. Jadi selama hamil itu, mulai trimester 3 itu aku makan kurma. Oh iya. Kurma, awalnya kurma tua karena aku kira tuh nggak ada yang jual kurma muda di sini kan, karena kurma muda itu bagus buat kehamilan. Nah, jadi aku makan kurma tua dulu tuh tiap hari satu. Terus pas udah makin deket lagi, kayak sebulan makin deket atau berapa minggu makin deket, itu aku makan kurma muda, warnanya hijau, seger banget rasanya tuh, kayak makan apa ya, lupa ya nama buahnya itu apa sih. Rumah rooftop Enggak, maksudnya apa yang miripnya. Hah? Kayak buah apa gitu, aduh lupa deh. buah Itu segar pokoknya. Kurma rutop ini, kurma muda ini warnanya hijau. Nah itu menjelang makin deket tuh aku makan 3 sehari 3. Nah dia harus kondisi dingin kan, karena masih muda. Kalau udah nggak di kulkas itu bisa udah nggak enak. Makanya itu 3 tiap hari, 3 gitu. Nah pas tadi balik lagi ke, aku udah ngerasa intens kayak kontraksi ringannya itu. Terus akhirnya kita mutusin untuk ke rumah sakit ya mas ya. Kita siapin mobil. Nah pas sampai aku siapin mobil itu, aku langsung makan kurmanya itu. Dia kan punya kurmanya itu 1 toples gitu kan. Nah sebelum-sebelumnya makan 3. Terus aku suka beli tiap minggu pasti beli lagi yang baru. Nah itu lagi banyak. Nah terus aku makan aja semuanya. Katanya kan emang dia itu buat mempermudah pas lahiran nanti gitu kan. Ya udah aku makan semuanya. Lagi sakit kontraksi ringan itu. Terus akhirnya kita ke rumah sakit. Nah pas di rumah, mau jalan ke rumah sakit itu, jalanan yang harusnya ke rumah sakit itu ditutup. sebenarnya rumah saya deket banget, tapi gara-gara jalanannya rusak jadi kita mentok tuh yang. Ya jadi jalanan kita menuju rumah sakit itu ada jembatan. Setelah jembatan itu, persis setelah jembatan itu baru rumah sakitnya. Nah pas di momen itu Memang cerah. pas di momen itu dia mau lahiran ke rumah sakit, kita berangkat, jembatan yang biasa kita lewatin itu rusak, nggak bisa dilewatin. Hasil kita harus putar balik lagi tuh gitu. Dan
untungnya masih sempet nyampe rumah sakit. Itu kalau dipikir-pikir ya deh lanjut. Nanti aku bilang sesuatu. Akhirnya kita nyampe rumah sakit, terus kita hitung tuh ritme kontraksinya, ternyata belum seintens. Jadi Belum. jadi itu apa, belum sampai situ dulu. Ya Kan udah, udah nyampe rumah ya wes. sakit. Jadi deh. Karena kita tuh punya pengetahuan itu loh, yang kayak kalau belum pembukaan 5 itu kita ke IGD rumah sakit itu bisa-bisa kita disuruh pulang. Nah karena aku nggak mau pulang juga, terus kayak nunggu bener-bener sakit banget kali ya atau gimana, terus aku lapar itu kondisinya. Jadi sebelum kita masuk ke rumah sakit itu, jadi IGD udah depan mata kita nih, tapi nggak jadi kan, nggak jadi. Terus kita makan bakso dulu ya, itu aku sambil itu sakit gitu, tapi lapar. Jadinya makan dulu. Nah, nah habis itu ya Habis itu masuk ke IGD. terus di IGD itu langsung ke bagian administrasinya, terus ditanya bla bla bla, terus udah pernah kesini belum ke rumah sakit ini gitu gitu. Aku udah ke situ terus kan, ke rumah sakit itu udah kontrol segala macam, udah apa namanya USG dan lain-lain. Jadi kalau udah lebih cepat lah gitu, gak ngerti sih. Ya udah habis itu dicek pembukaannya, yang pembukaan 5. Dicek pembukaannya udah pas pembukaan 5. Jadinya kita nggak pulang. Alhamdulillah, mungkin kayaknya itu cara Allah yang terbaik deh. Soalnya kan kalau kita nyampe lebih cepat belum pembukaan 5 disuruh pulang, makin lama makin ruwet ya nggak sih. Makanya tadi jalan aja terus. Kita disuruh muter gitu, jadi nyampe rumah sakit tuh pas gitu. Maksudnya pas kita muter itu jalan yang kita lewatin macet. Jadi makin lama. Terus nah tadi hubungannya sama aku rumah muda itu, aku sering dengar cerita kayak dicek pembukaan lahiran itu sakit gitu, tapi karena makan kurma muda ini aku nggak ngerasain sakit sama sekali gitu, kayak biasa aja, nggak sakit. Jadinya menurut aku bagus kurma muda itu. Aku sih saranin banget. Dicek pembukaan 5 udah, habis itu lanjut ke di tes, diambil darah, lain-lain gitu, terus dipindah ruangan nanti. Terus dalam ruangan itu banyak ibu-ibu yang mau lahiran juga, kayak ibaratnya kita digom tapi dipisah-pisah gitu sama tembok gitu sama tirai gitu kan. Jadi kita bisa denger kayak ada yang mau lahiran, ada yang baru pembukaan rendah, kayak baru pembukaan 2, 3 gitu. Nah di situ aku nunggu sampai pembukaan 10 ya, 9 atau 10 Lupa normalnya berapa teman, kayaknya 10 dah. Terus sebelum aku ada yang lahiran, suaranya kayak tiba-tiba banyak keluar, terus kayak oe gitu. Aku kayak sebelum itu wah aku bisa nge gitu. pas lagi nunggu bukaan lengkapnya, ini ceritanya gitu, kita lagi nunggu bukaan lengkap. Di sebelah kita tuh ada orang mau lahiran juga, tapi dia bukaannya masih di bawah 5, jadi antara 2 atau 3 gitu ya. Terus itu aku jadi Dan mikir pas di situ yang untungnya dia nggak disuruh balik. iya Tetap benar-benar ditungguin di situ. nggak tahu ya, mungkin dia umum jadi boleh. Setelah itu di ruangan lain Nggak BPJS gitu. ada orang lain juga yang mau melahirkan, jadi mungkin ada 3 atau lebih orang ya di situ di hari itu, banyak malam itu. Nah 12 akhirnya Oktober. singkat cerita dia tuh baju udah pecah nih, dia nggak tahu, tapi aku lupa itu bukan keberapa pecahnya. Kayaknya aku Pas kalau cari susternya kan, aku bilang sus
ini istri saya udah ketubannya pecah. Hmm. Sama susunya suruh nunggu, bentar ya mas, ada yang udah kelihatan kepalanya pasien lain, jadi akhirnya istri saya ditunda karena dia mau nanganin pasien lain dulu yang bayinya udah kelihatan kepalanya. Nah itu aku balik lagi ke ruangan istriku, itu kedengeran tuh suara pasien lain tadi tuh yang katanya katanya gitu. udah kelihatan kepalanya itu, dia teriak-teriak gitu, dan benar-benar teriak-teriak gitu. Di situ aku kepikiran, aduh ini orang jadi aku takutnya dia jadi takut gitu gara-gara ini orang teriak-teriak gitu. Karena emang takut ya, Nah ya takutnya itu jadi mental down gitu loh kan. jadi anxiety. Nah tapi ya alhamdulillah selesai itu cepet. Akhirnya orang itu tadi susternya langsung pindah ke ruangan istriku, situ langsung ditangani juga istriku, udah kelihatan juga kepalanya ternyata. Pas susternya datang tuh ternyata kepalanya jadi udah kelihatan juga. Iya, kepala anak kita udah kelihatan. Terus di situ kendalanya tuh apa ya, kayak disuruh ngeden kan. Ngeden itu kata mereka kayak lagi EO aja gitu. Aku nggak bisa gitu kan ya, kayak lagi bingung ini aku harus apa mungkin gitu kan, karena bingung gitu. Terus akhirnya digunting habis itu akhirnya aku bisa ngeden selanjutnya. Terus keluarlah anak kita tersayang, masya Allah, anak kita yang cantik, masya Allah ya nak. Ya anak kita lagi tidur tadi sebelah ya. Gitu. Gimana lagi, berapa hari ya dirawat itu? 3-4 hari Ya 3 hari. 3 hari. Jadi akhirnya normal 3 hari di rumah sakitnya. Terus suami itu ngapain aja sih di rumah sakit itu ya? Aku administrasi bolak-balik Dia ceritain dong. sana sini administrasi dari awal aku masuk ke IGD udah tuh bolak-balik sana sini ngurus administrasi, nggak bayar sih karena kita pakai BPJS, cuman waktu itu ada kebutuhan lain, Ada tambahan, ya biaya ada kebutuhan tambahan. Nah itu suruh beli sendiri yang nggak Iya. ditanggung BPJS. Itu tuh kalau nggak salah popok, bukan popok, perlak melahirkan lah istilah bahasa lainnya. Itu perlak melahirkan dan ditawarin kayak, jadi kan selama 3 hari itu tuh nanti dedek dirawat dulu di situ kan. Nah itu kita ditawarin juga sama dokternya mau beli perlengkapan bayi juga apa enggak. Nah di situ aku terima tawaran itu gitu. Jadinya nambah biaya itu aja sih. Nah selama ngurus administrasi itu tentunya di sini kita tinggal sama orang tuaku ya, jadi ibaratnya masih tinggal sama mertua ya. Kalau POV-nya dari dia masih tinggal sama mertua. Nah pas kita lagi di situ selama aku ngurus administrasi tadi ya dia ditemenin sama ibuku gitu. Iya. Bahkan sampai pas proses habis selesai melahirkan dia udah keluar itu aku masih ngurus lagi administrasi, jadi ya mau gak mau harus aku tinggalkan dia. Nah Ya untungnya pokoknya aku itu nggak bisa ditinggalin. ada ibu yang jaga di luar karena harus Iya. gantian kan. Jadinya aku bilang kayak aku ngurus administrasi dulu ya, ibu gantian jaga dia gitu. Ya. Nah, Terus kayak gitu apa? deh. Kayak suamiku itu bawa segala macam, kayak aku lapar gitu. Kita maksudnya kan dapat makanan ya, cuma sebelum dapat tuh aku udah lapar. Terus suamiku bawa macem-macem, banyak banget, kayak susu lah, roti lah, buah-buahan, terus apalah macem-macem. Dan itu rasanya ya aku jadi tercukupi lah. Terus apa ya rasanya setelah melahirkan tuh
ini kayak muek biasa gitu banget. Oh iya? Iya, nggak pipis sakit banget ya Allah, trauma aja trauma. Ya wajar lah ya. Padahal beda jalur ya. Terus apa lagi ya? Iya, oh iya tadi tuh belum cerita ya, pas habis lahiran terus dijahit, terus suamiku azan, udah cet. Nah itu ternyata tuh bayi itu harus disusuin tuh tiap 2 jam. Aku belum paham sama sekali kosongan. Jadi anakku itu baru disusuin yang susunya warna putih itu setelah 4 hari. DBF itu setelah 4 hari. Iya. Katanya nggak keluar, padahal awal DBF itu emang warnanya kuning, jadi itu sebenarnya keluar, jadi anak iya. aku tuh minum Keluar sebenarnya. tuh emang iya, cuman nggak bancar. Iya, emang nggak banyak, Jadi kayak bener-bener setetes sih keluarnya. lebih ke padat lah. Namanya sebutannya kolostrum. Udah Si Jinjo itu banyak cuman ngenyot aja gitu. Enggak, keluarnya emang nggak sebancar. udah dan ini kita ngerawat anak kita. Fun fact, Anda baru di awal Kaju melahirkan itu emang susunya nggak langsung keluar kan? Mungkin di beberapa kasus Keluar, orang-orang lain ini, keluar, tapi emang prosesnya nggak langsung. maksud aku nggak bancar. Ini orang ya? Nah, emang nggak banyak, namanya baru awal. Ya orang yang nggak dengerin dulu ya, Ya, aku cerita. dengerin. Kan tadi Kok kamu mukulin aku terus ya? emang itu mukul lah. Ya nggak sopan lah kayak gitu, mau diliatin orang kayak gitu. Emang ini mau dipublis? Ya iya. Tadi katanya aku enggak. masa dimukulin terus dari Tadi katanya enggak. nabrak. Tadi katanya enggak dipublis. Enggak lah, dipublis lah. Enggak, tadi bilang guys. Tapi oh, dipublis buat diri Mas- sendiri, masa bukan guys, orang guys lain. kan buat Siapa yang kita nonton? sendiri gitu. Ih, Siapa yang nontonin kita juga? ih. Dipublis tapi kan tetap aja kita doang yang nonton. Enggak lah, banyak orang yang meskipun 1-2 orang lainnya tetap orang lain yang nonton. Terus ya walaupun suamiku pukul-pukul gini saya emang nggak sakit, cuma dia sebenarnya dia nggak pernah kayak gitu ya, tapi kok ini lagi kayak gini dia malah kayak gitu, nggak tahu deh jalan pikir gini. Apa sih yang kamu kayaknya? Nggak tahu, karena itu menurutku bukan pukul. Cuma Malah dia Pak gituin. apa? Nah kayak gitu emang kayak gitu kan nggak ada rasanya. Nah iya, makanya. Balik yang Aku gigit-gigit gini. ngunyah tadi. Itu mah sakit beneran. Ini nggak dimakan dah, Enggak. nggak enak, nggak suka. Iya, rasanya kayak yang kata ayam apa tuh? Dos kayak gitu. Sama kayak nggak tuh kayak nggak fresh. Iya emang nggak fresh. Tumben. Ini biasanya enak. Iya lanjut. Tapi mana jadi ayam potong sekali. Oh iya. Jadi kan karena baru melahirkan, itu tuh emang asinya nggak selancar yang aku bayangin ya keluarnya. Ya cuman ya intinya nggak selancar itulah keluarnya. Iya aku juga Kalau- nggak pernah tahu soalnya. Kalau keluar sih emang keluar gitu. Kalau kata dokternya keluar itu, Iya, keluar masih keluar, cuman itu dicek sama dokter. emang wajar gitu kayak emang gitu, hanya nggak langsung pas habis melahirkan langsung keluar pancar itu enggak gitu. Ya masalahnya Dan fun fact-nya itu nggak apa-apa, emang kayak gitu tuh emang normal, soalnya si bayinya itu dedeknya itu masih punya cadangan makanan selama 3-4 hari ke depan gitu. Nah di masa itu tuh emang proses buat asinya berproduksi semakin lancar gitu. Apa apa ya, aku
aku udah lupa kamu ngomong apa. Ini maksudnya kenapa ya, sebenarnya sih ya namanya mau hamil ya kitanya sendiri juga harus cari tahu banyak kan. Cuma aku nggak tahu kalau ada hal kayak gitu, jadi aku nggak cari tahu gitu. Menurutku kayak harusnya tuh ada pembelajaran gitu, misalnya kita kan punya buku pink gitu, di situ harusnya ada pengetahuan tentang itu gitu, atau Jangan itu apa? ya itu tentang menyusui itu, karena itu kan bikin stres di awal juga Oh. gitu. Iya, Kayak iya. menyusui yang suamiku barusan jelasin itu sebenarnya hal wajar gitu-gitu. Itu bikin stres kan sedikit lah. Udah lanjut ke fase setelah melahirkan. Udah kita pulang tuh. Nah selama aku ingat ya, tapi mamiku debat nggak ngerti kenapa. Jadi itu anakku itu di awal-awal itu nggak bisa, masih begadang, kita masih begadang itu sampai 1,5 bulan. Dia baru, jadi begadang, emang kadang-kadang begadang, kadang enggak, kadang begadang gitu sampai 1,5 bulan. Nah setelah itu dia rutin tidur malam, udah kayak kita, kayak orang dewasa, udah nggak begadang lagi. Jadi bangun cuma buat nyusu doang kalau aku. Di situ aku nggak inget sih, karena menurut seingetku itu Dedek nggak begadang, cuman memang kitanya yang begadang. Aku begadang karena anakku Nah itu, melek. nah itu tuh kita tuh beda ingatan tuh di situ. Aku ibunya jadi aku inget banget. Iya, dia bilang 1,5 bulan gitu kan, tapi menurut aku nggak selama itu. Mungkin di awal-awal tuh emang iya begadang. Itu sih. Kayaknya 1,5 bulan ya, Nah, apa setengah bulan? kita beda ingatan, oke. Itu udah itu apalagi yang bangun itu gitu. Paling ini tentang milestone anak, Apa itu? kayak kapan dia merangkak, kapan dia Stimulasi. tengkurap ya. Kita menerapin nggak ya stimulasi dari puput pusar ya, pusarnya itu lepas itu puputnya apa aku nggak ngerti sebutannya mas. Itu cadangan makanannya itu. Tali pusar intinya. Tadi pusarnya udah lepas. Jadi ini ceritanya, pas bayi baru lahir itu kan ada ari-ari itu kan dipotong. Nah tapi dipotongnya itu nggak sampai habis, jadi dipotongnya itu paling 5 cm, disisain 5 cm lah gitu. Nah katanya itu sebagai cadangan makanannya gitu. Nah itu nanti dia bakal terserap ke dedek kan. Nah, itu makin kering tiap makin hari itu makin kering, dan hasil dia bakal lepas sendiri, jadilah pusar. Ya, itu aku baru tahu sih prosesnya itu seperti itu. Aku kira dulu itu ya dipotong sampai habis terus dililit-lilit gitu. Ternyata prosesnya begitu, Siapa dia lagi ya? lepas sendiri. Aku mau ngomongin apa sih? Duh, Lupa. aku disuruh baca pikirannya. Puput pusar kan tadi. Ya, Setelah kita ngajarin dia tengkurap kan, kata soalnya kan zaman sekarang itu katanya gitu kan. Kita mah ikut aja ya, tapi benar. Ya katanya itu kata DSA, cuma DSA sosmed. Kalau aku nggak pernah beneran ngomong sama DSA gitu. Yaudah, jadi kita ajarin dia tengkurap tummy time sama tummy time sampai dia nangis. Kalau nangis udah itu sampai lama, sampai lama itu maksudnya gimana? sampai kapan masnya, sampai dia bisa tengkurap tiba-tiba tengkurap sendiri atau apa gitu. Ya intinya tuh tummy-nya tuh kelihatan apa dia semakin hari makin kuat. Ya, oh iya benar, makin hari. Cuman Jadi gini ya, kepalanya. rentangnya berapa lama itu aku nggak terlalu Ya ingat juga karena sih. itu makanya kita bikin video ini biar ingat. Iya mungkin ya, maksudnya ya juga kan tiap bayi prosesnya juga Ya beda-beda. beda-beda. Cuman yang kasus di kita lupa prosesnya jadi itu berapa lama dari awal tummy time sampai Aku dia ingat berhasil sampai dia tuh mau tengkurap sendiri. Jadi aku kan selalu apa namanya
stimulasi anak bayi. Mm-mm. Stimulasi anakku itu kayak diajarin, abisnya aku pun lupa ya kayak gimana, kayak kakinya di gini-giniin lah, digini-giniin, terus lupa Sania, udah lupa anjay, detailnya itu. Pokoknya distimulasi lah sampai umur 3,5 bulan. Nah di 3,5 bulan kalau nggak salah apa 4,5, dia tiba-tiba bisa tengkurap sendiri. Terus kayaknya 3,5 ya. Habis itu di 4,5-nya, di 4 bulan, pokoknya setiap pertengahan bulan ini dia ada milestone lagi baru gitu, kayak awalnya bisa tengkurap sendiri, terus tiba-tiba bisa telentang sendiri di bulan berikutnya di pertengahan, terus di bulan berikutnya kan berarti apa habis itu ya, habis tengkurap telentang, Habis tengkorak menentang ya merangkak. tapi kayak onggong-onggong tiba-tiba misalnya tiba-tiba dia onggong-onggong sendiri. Lucu aja deh kayak itu. Terus bulan pertengahan bulan berikutnya lagi lama-lama dia bisa melangkah sendiri, mantep lah pokoknya. Aku stimulasi kayak digini-giniin tangannya, terus kakinya di gini-giniin. Fun fact lagi, Dedek tuh pas awal-awal lahir, bahkan belum ada sebulan kayaknya, dia pas tidur itu tiba-tiba dia miring sendiri. kayak mau tengkurap gitu, tapi posisinya masih miring. Tapi itu cuma sekali sih, Enggak, itu masa berkali-kali sih. enggak sebanyak itu, cuman mungkin lebih dari 1 kali kok. Pokoknya iya. inget kok Aku soalnya melihat langsung kan cuma sekali. karena kadang pas lagi itu ditengokin mbahnya itu ya, itu dia pas lagi posisi kayak gitu kadang. Mantap sih. Jadi ibaratnya aku kayak target ya, tapi dia udah duluan gitu, bisa sendiri duluan gitu. Lucu, kita ada video dia pertama kali tengkurap, terus terlentang, semuanya kita ada videonya, cuma ya ngulik-ngulik lagi itu videonya. Nah udah, terus apa lagi ya, terus ada satu hal, aku tuh nggak pernah gendong anakku sampai usia 4 bulan nanti memang nggak berani, jadi sama ini yang gendong orang lain gitu. Sampai usia 4 bulan baru aku berani gendong sendiri. Kamu orang lain kan? Oh, aku orang lain. Oh, aku orang lain. Nah udah, siapa lagi yang terus masuk masa MPASI. Ini yang baru-baru hangat ini, kayak yang masih ingat gitu. Jadi sebelum dia usia 6 bulan kan, MPASI 6 bulan, kita itu ngelatih dia kayak MPASI Jepang sebutannya ya, padahal mah kayaknya MPASI ya pengenalan aja. Jadi kayak nasi dulu, nasi terus wortel, tapi dipisah pas suapin, kayak nasi di piring sendiri, wortelnya di piring sendiri gitu ya berarti. Itu terus tambah apa lagi, sayur lama-lama gitu. Terus pas usia 6 bulan, tapi ini dia tuh belum bisa nelan dan itu, jadi kita usaha sampai dia ketelan gitu. Jadi kalau menurut anjuran pemerintah di sini ya, di Indonesia ya, itu tuh umur 6 bulan tuh baru boleh MPASI kan. Dan itu pun menunya kalau yang aku lihat di sosmed Lengkap. itu menunya tuh langsung dicampur kayak nasi, terus karbo, wortel, protein, lemak. Nah, tapi yang diajarkan tuh resepnya yaitu nasi, wortel sama telur. Itu kayak dimasak jadi satu. Iya, itu di hari pertama saya. Iya, di hari pertama MPASI. Nah, di 6 bulannya itu kadang kita itu menerapkan MPASI ala Jepang, yang mana sebelum 6 bulan, sebelum 6 bulan ya, Amin 1 minggu. Amin 1 minggu ya, itu dikenalkan dulu nasi
aja gitu. Jadi enggak anak wortel aja. iya, jadi intinya Sama sayur hari aja. pertama 2 3 itu nasi aja, bener-bener nasi aja jadi bubur itu, terus disuapin ke Dede. Nah tapi ya nggak apa-apa, beneran jangan mengejar kayak harus habis harus dimakan atau apa ya. Nanti Itu cuman kenal aja sih. biar dia kenal aja lidahnya sama nasi itu. Dan kita tuh akhirnya menerapkan itu tuh di berapa hari ya, lupa ya pokoknya dari Hamin 1 seminggu itu sampai 2 minggu ke depan ya, berarti kan udah 6 bulan lebih ya anak kita itu, baru anak kita baru bisa menelan makanan. Iya, aku kan mau cerita sayang. Iya, lanjutin. Ya aku mau cerita dulu, jangan dulu di spill itunya. Oh gitu ya, gini kalau beda kepala ya gini. Ya pokoknya pas 6 bulan baru aku kayak ikutin yang di Indonesia, kayak menunya lengkap, jadi ada karbo, ada protein, sama sayur tuh sebutnya apa ya? Sayur ya, Apa? sayur itu sebutnya apa kan? Serat. Kalau ya serat ya kali ya itu. Nah itu aku bikin, dia masih nolak aja, masih kayak belum bisa nelen gitu kan. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, berarti H+3 itu masih susah, sampai aku begini terus sehari tuh mandi 3 kali, sehari mandi 2 kali, jadi setiap makan itu semuanya berceceran, mandi semua, pagi, sore, siang Dia gitu. habis makan mandi, habis makan mandi. Ya, Dan sampai emang dan juga itu kita belum kenal ini sih, itu ada namanya kayak baju pelindung gitu. ya biar makanan bercecerannya itu nggak kemana-mana, jadi dia bakal berceceran tuh ke baju pelindungnya. Nah dengan begitu baju pelindung tadi itu gampang dicuci. Nah kita waktu itu belum kenal itu sih. aku udah kenal, belum gitu. beli aja. Oh. Karena aku mikirnya ya kayak gak butuh, tapi ternyata kayaknya butuh deh, cobain aja gitu, maksudnya kayak beli aja Ya gitu. waktu itu kan aku yang nyuruh, karena aku baru tahu di plus Iya, berapa itu akhirnya aku baru tahu ada kayak gitu kan. akhirnya yakin aku beli suruh karena dia beli. suruh. Ya udah, Ini terus tuh, karena sebelum Nah, kita ini- pakai itu kayak repot banget gitu, karena kan harus berceceran ke baju Dede juga gitu kan, terus ke lantai dan macam-macam. iya, tapi tetap pas hari dia tiap belum bisa proses nelen. makan itu kitanya jadi kayak yang kan aku mau cerita, pas kenapa proses- kamu selalu loncat ke pas- akhir dulu? emang itu ke akhir ini kan masih di awal dia masih berceceran. Tapi ayang tuh cerita akhirnya. Enggak, ini aku masih cerita yang di masa berceceran itu tadi. Enggak, tadi ayang udah spill yang kayak Apa tuh? pakai itu biar nggak berceceran atau apa tadi alah. dia spill. Padahal kan kita pakai itu tetap dia berceceran, belum adaptasi, tetap walaupun dipakein pelindung itu tetap berceceran, tetap kemas ke baju-bajunya. Nah pada suatu hari aku lagi kasih dia itu mungkin H+5 atau H+4 kali ya, aku kasih dia buah naga. Jadi aku mulai H+3, 4, 5 gitu. Kalau makan aku kasih finger food, jadi finger food tuh kayak makanan yang lunak gitu, jadi dia mau makan. Nah, pas hari itu kan masih susah-susah tuh, H+3, H+4 masih susah, mungkin H+5 aku kasih buah naga itu pertama kali, mungkin ya pertama kali buah apa? Pertama kali itu jagung. Itu finger foodnya ya, ini kan ngomong buah pertama kali. Buah pertama kali? Dia tuh buah naga pertama kali banget. Enggak. Pertama kali buah naga kan tuh pas kita di bawah. Iya, sebelumnya buah apa emang? Oh jagung itu sayur ya? Oh iya. Iya gitu ya deh. Nah pertama kali dikasih buah naga itu dia ngisep. Selama ini dia nggak pernah ngisep. Mana dia ngisep setiap dikasih finger food. Kali ini dikasih buah naga itu dia ngisep, kayaknya karena tekstur buah naga itu banyak ganjalannya gitu. Aku kasih yang buahnya masih utuh, finger food diisep, aku kasih buahnya di blender, naganya itu di blender, 3 diisep. Nah terus kayak kerasa ketelnya itu. Nah semenjak itu dia bisa nelan.
sebenarnya dia bisa nelen makanannya habis. Kalau bisa nelennya bukan cuma yang itu. Oh iya, bisa nelen karena sebelumnya ada lagi, tapi belum senelen itu. Iya sih. Itu karena apa ya, dia cocok sama bungkusan kacang hijau. Kita pernah ngasih portif tuh dia plus Sebelum itu 3, 4 lagi. Pokoknya yang pas pertama kali yang ngasih finger food jagung itu lah baru Oh iya, lahap pertama ya. kali dia lahap. Dan Lahap, itu tapi- emang gak habis, tapi adalah Bisa. yang ketelan itu ada. Oh itu menunya ini aja kacang apa ya, menunya tempe tahu sama Nasi. Ya, telurnya nggak sih, enggak ya, nasi ya. sebelum pakai telur itu. Iya kayak pas awal-awal itu pakai telur dia nolak. Iya, kayak enggak. Mungkin kalau ya ini pemikiran aku aja sih kan. Mungkin kalau ada telur itu kan emang agak amis ya. Mungkin karena itu sih mungkin dia nggak cocok ya waktu itu. Iya, pokoknya pertama kali dia kelihatan mau makan itu kayaknya itu H+3, terus H+4 dia nggak mau lagi aku kasih yang lain-lain karena teksturnya beda. Aku nggak bikin kayak dia H+3, nggak tahu, namanya ibunya ini masih belajar bikin kan, kayak sedih kayak anak aku ini nggak mau nggak mau makan masakan aku ya, nggak enak apa sih. Ya ini overthinking akhirnya kan aku ya karena sayang juga kan, makanya dia kan juga kasihan udah masak gitu tapi nggak kemakan. Hasil aku ya nyuruhnya udah pakai bubur sportif aja buat dia belajar, nanti kalau dia udah bisa nelen ya masak lagi nggak apa-apa gitu. Iya berarti Plus berapanya? H+4 kayaknya. Iya, Iya H+4. Nah H+4 ini akhirnya dikasih sportif pagi itu, dikasih sportif. Nah pertama bubur merah rasanya, rasa beras merah. Dia nggak suka juga, nggak kemakan. Suami tuh beli bubur beras merah sama kacang hijau. Terus udah tuh nggak makan, gimana nggak kemakan, pil-pil terus. Nah kayaknya H+5 itu baru yang kacang hijau itu dia lahap, tapi tetap dilepeh, tapi kita masukin lagi, lepeh masukin gitu kayak gitu dicoba-coba terus dilatih. Nah terus aku kasih buah naga itu baru. Nah terus aku kasih bubur kacang hijau lagi besokannya apa. Nah itu dia intinya kita nggak habisin stok bubur Sunda itu ya. Dari hari itu sampai hari berikutnya, sampai stok kita habis tuh dia lahap lah makannya. Iya. Nah selanjutnya kayaknya udah seminggu lebih lah aku coba bikin menu kentang sama daging. Ini dia lahap banget udah semenjak itu. Dan sebelum itu aku kasih alpukat gitu, lahap juga maksudnya, tapi lahap cuman karena alpukat ini rada pahit, kayak aku salah pilih itu, nggak manis, jadinya dia kayak nggak suka, nggak habis, kayak nggak mau kali ya. Ya udah, selanjutnya udah lahap terus, aku kasih pisang lahap, alhamdulillah. Makanya aku juga penasaran selanjutnya bakal lahap terusnya gitu. Nah besok ini kayaknya mau bikin nasi sama udang, bakal lahap nggak ya? Penasaran nggak sih yang takutnya dia nggak suka nasi anjir, jadinya pakai kentang. Kayaknya dia suka kentang deh. Itu yang kaldu ceker yang bikin. Oh kalau Belum ya? kaldu ceker nanti, Belum dicoba. soalnya ini udah pakai udang, masa pakai kaldu ceker sih? Ya, Menurut kamu jangan aneh? dicampur. Ayam mau campur apa? Kaldu ceker sama apa? Campur apa? Aku lupa. Nanti paling kalau temennya telur sama nasi. Apa pisang ya? Pokoknya aku kan waktu itu komen jangan dicampur lah ya, gitu yang satu manis yang satu asin. Enggak pernah pikiran gitu, masa sih? Ya udah ya selesai, karena ya udah ini hari ini kita udah cerita sampai hari ini. Ada nggak yang ketinggalan? Banyak. Apa ya? Soal baby bluesmu ya diceritain dah. Ngapain aku nggak memang.
tadi kan udah cerita kayak aku bilang kayak pusing gitu, kayak nggak mau gitu. Nggak apa-apa yang wes, biarin ya, soalnya kayak dia tuh lagi eksperimen nyedot-nyedotin aja. Hey. Nih, apa? Lihatnya kemana, Rek? Ya. Udah habis. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Gitu ya. Ya. Bagus loh. Yum, 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 yum. Azan deh, azan. Papa mau suruh cepat yuk. Yuk, mau cepat yuk, yuk. Papanya ngawur mas. Udah waktunya salat Jumat. Iya, di sini. Anak cantik. Aduh, papanya ngawur, aduh. Ada aja lakukan bapaknya ini. Am. Cepet, Rek. Papa mana papa? Sabar. Padahal aku bikinnya banyak loh. Ini di sini. Nyam. Ini mah papa juga mau, Dek. Boleh nggak ya Dede dikasih durian ya? Ngawur ya. Yang terakhir. Yang gede. Ya belum. Bismillah, alhamdulillah. Enak. Kalau enak gimana jempolnya? Enak gitu. Gimana, Dek? Udah itu yang. Mana? Oh enggak A. Tadi kayak A. Nyang, Pak. Kenyang. Bengong apa mau udah. Terakhir. Alhamdulillah. Abi. Oleh. Abi. Mimi.
Apa? Ngantuk ya? Tidur ya? Tidur ya nak? Lu bangun bocil. Kayak ayam kan? Dia pengen makan juga tuh. Bau jajanan mama. Udah. Eh? Ini dapat apa? Dilin? Hey, Safa, hey, ya udah aku distract. Ya. Ya. Kemana ini bocil? Itu yang ditutupin kan Apanya? yang meja stainless. Meja stainless. Oh ya, ditutup apanya? Biar dalamnya nggak muter, biar ketutup ya. Kagak ngerti boy. Nggak bolong-bolong sih, ngeplong gitu loh, dia stainless meja. Itu nggak ngeplong sih. Ya, yang mana? Meja stainless. Masih yang mana? Bisa lebih detail nggak sih? Itu aku tunjuk. Kan nggak itu, tunjuk tuh nggak itu. Bagimu kamu nunjuk itu, bagimu Menurut nunjuk. ayang mejanya ada mana aja? Nggak usah ngomongin meja, setidaknya barang yang ada di atas mejanya. Enggak ya, aku memperbaiki pola pikirmu ini. Ayang lihat ada meja ada Masalahnya mana nggak aja. semua orang tahu stainless yang mana. Iya, aku yang lihat ada meja mana aja. Ada kayu, Sini. ya, Sama sama situ. kiri ya. Oke. Aku tadi nunjuknya kemana? Sini apa sini? Yang kanan. Aku tadi nunjuknya kemana? Yang kanan.
Kanannya ke sini. Tapi yang kiri itu kayu atasnya. Kagak stainless. Ya wes. Yang meja kayu. Heeh. Itu kan bolong. Ya. Itu Lagi yang digituin ya. ya. Emangnya martabak itu ya. So. Kejunya sampai ada yang kosong. Enggak, ini yang pinggir. Gara-gara api atas. Meleleh Kak tuh. Sudah. Nanti. Nih. Duh, kok Rada ini dong. Rada bungkuk. Ya gitu. Ya, nanti gitu. Mana udah dibuat. Gimana ngambilnya? Pakai itu tadi. Ini gimana? Ini ya. Dipaus aja. Gak apa-apa. Enak banget yang nyam nyam nyam.